Hai, Salam teman-teman semua yang luar biasa. Oke teman-teman, apa kabar di hari ini? Saya doakan teman-teman semua dalam penjagaan pelindungan Tuhan. Oke, lanjut saja. Sekarang kembali bertemu bersama-sama dengan saya di Christian Status, dan kali ini saya akan membahas tentang dukun, asal usul dukun. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam video, jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe, jangan lupa like jika teman-teman suka dengan video ini. Oke, lanjut. Nah teman-teman, dukun di mata orang-orang itu memang sangat-sangatlah berbau memicu hal-hal yang supernatural, dimana kemarin ada isu bahwa dukun di Indonesia menyantet tentara-tentara Israel, dan itu sangat-sangat mengejutkan dan viral teman-teman. Oke, nah jadi di kali ini yang akan kita bahas yaitu apa sih dukun itu, apa sih tentang dukun, sejarah dukun dan lain-lain. Nah teman-teman, mari kita masuk ke definisinya dukun. Nah jadi dukun atau orang pintar adalah sebuah istilah yang secara umum dipahami dalam pengertian orang yang memiliki kelebihan dalam hal kemampuan supranatural yang menyebabkannya dapat memahami hal tidak kasat mata serta mampu berkomunikasi dengan arwah dan alam gaib yang dipergunakan untuk membantu menyelesaikan masalah di masyarakat seperti penyakit, gangguan sihir, kehilangan barang, kesialan, dan lain-lain. Oh, saya tambahin cari jodoh. Wih, mantap. Oke teman-teman, jadi banyak masyarakat lebih mementingkan dukun daripada mencari Tuhan. Jadi dukun itu cukup terkenal. Dukun itu di dunia itu lebih terkenal daripada Tuhan. Karena apa teman-teman? Zaman sekarang orang-orang maunya itu cepat. Contohnya, ingin warungnya ramai, ingin cepat dapat jodoh, ingin tampan, ingin awet muda, cari dukun sana sini. Mbak, saya ingin ini, saya ingin ini. Jadi teman-teman, ini adalah contoh yang tak baik teman-teman. Oke, jadi kita lanjut lagi. Jadi dukun ini ada sedikit beda dalam pengertian mengucapkan istilahnya, yaitu dibedakan lewat tempat. Nah ini nih teman-teman, jadi kalau di pedesaan itu sebutannya itu dukun teman-teman, tapi kalau di perkotaan itu orang-orang paling banyak menyebutnya itu sebagai orang pintar. Tapi sama saja teman-teman, bedanya cuman dukun itu lebih seringnya tuh di pedesaan, tapi kalau orang pintar itu lebih seringnya tuh di perkotaan teman-teman. Jadi bisa kita lihat bahwa dukun yang ada di pedesaan itu lebih menyendiri di tempat-tempat khusus dan jarang bersosialisasi begitu teman-teman. Jadi entah dukun itu bertapa atau apa ya, kebiasaan dukun gitu, kayak bakar-bakar api gitu, nari-nari sembarang gitu. Oke, kita lanjut. Jadi di perkotaan itu kenapa disebut orang pintar itu, adanya sebutan orang pintar itu lebih signifikan dengan populasi di perkotaan. Jadi dukun itu kalau sudah, biar dia dari desa, tapi kalau sudah ke perkotaan itu orang-orang kota itu lebih senang memanggilnya tuh dengan sebutan orang pintar. Jadi bukan dengan dukun lagi teman-teman. Jadi itu sebutannya sudah pindah menjadi orang pintar. Itu dikarenakan dengan itu, dari keadaan di kotanya itu, dari orang-orangnya sendiri teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Nah, latar belakang sejarah dukun. Jadi dapat diketahui bahwa dukun telah ada, atau ilmu sihir itu sendiri telah ada sebelum peradaban manusia dimulai. Artinya sebelum manusia mengenal sebuah budaya, sebelum manusia mengenal budayanya masing-masing. Nah, ada juga yang mengatakan di mana terjadi pembasmian di Eropa dan Amerika Serikat pada tahun 1490
yang menghancurkan sihir dan tenung sampai abad ke-16 dan ke-17. Dan di mana tahun 1951 Inggris menghapus praktek sihir dan tenung. Tetapi sekarang teman-teman, kalau kita lihat bahwa dukun-dukun sekarang itu makin menunjukkan eksistensinya. Bisa saja kita sebut dengan dukun-dukun gaul zaman now. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikut. Nah, kali ini kita akan membahas penyihir yang ada di Alkitab. Dimana kalau kita lihat pada 1 Samuel 28 ayat 3-25, ada sebuah cerita yang mengatakan bahwa di mana Raja Saul memanggil roh Nabi Samuel. Tetapi kalau kita lihat, yang memanggil roh Nabi Samuel ini adalah peramal atau petenung, atau bisa kita sebut sekarang dengan dukun. Nah, jadi banyak pertikaian-pertikaian. Ada juga yang mengatakan bahwa itu adalah roh Samuel. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu bukanlah Samuel. Jadi kalau kita lihat bahwa di sini si penyihir memanggil roh Nabi Samuel dengan mantra atau dengan kuasa setan. Jadi kenapa saya bilang begitu? Kalau kita lihat di mana ayat firman sendiri mengatakan bahwa Nabi Samuel ini keluarnya tuh dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Sebab di mana Yesus mengatakan setiap yang datang daripada Allah datangnya itu dari atas. Nah, ini roh Nabi Samuel, dia datangnya itu dari bawah. Jadi begitu teman-teman. Jadi di sini kita bisa mengerti bahwa petenung atau peramal itu tidak bisa memanggil roh orang yang telah mati. Tetapi yang dia panggil adalah roh iblis yang menyamar menjadi orang itu. Jadi teman-teman, jangan percaya kalau ada yang mengatakan bahwa wah, ini dia nih yang saya panggil, ini rohnya dia nih yang baru saya panggil, ini roh dia nih yang saya panggil. Teman-teman jangan pernah percaya kalau orang-orang melakukan hal-hal seperti itu. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Jadi kali ini di mana menurut Alkitab tentang datangnya sihir, yaitu kita bisa lihat pada Keluaran 20 ayat 5, Imamat 19 ayat 31, dan Samuel 28 ayat 8-13, di mana Keluaran 20 ayat 5 jatuhnya bangsa Israel dalam penyembahan berhala, dan di mana dari Imamat ke Samuel, di mana munculnya para peramal-peramal dengan mengadakan sebuah mujizat-mujizat, mengadakan semua tanda-tanda yang mengerankan. Jadi teman-teman, di sini kita bisa tahu bahwa sebenarnya peramal, dukun-dukun atau ilmu sihir itu juga ada di dalam Alkitab, di mana sendiri Allah mengatakan bahwa Tuhan sangat membenci dukun dan Tuhan sangat membenci orang-orang tukang sihir. Oke, kita lanjut. Nah, jadi kita bisa lihat di mana dunia 2021 bahwa banyak orang yang kehilangan kepercayaannya kepada Yesus hanya untuk cepat kaya, jodoh, pelaris, dagang, dan menjadi awet muda. Mari kita berbaliklah kepada iman terhadap Tuhan Yesus. Taruh semua beban Anda teman-teman semua di tangan Tuhan Yesus, dan percayalah semua akan teratasi dalam masalah maupun apapun yang sedang teman-teman hadapi. Janganlah mencari dukun, janganlah mencari tukang sihir, tetapi carilah Tuhan. Hanya Tuhanlah yang mengerti teman-teman. Hanyalah Tuhan yang paham keadaan teman-teman, bukan dukun, bukan tukang sihir teman-teman, karena itu tidak baik. Oke. Nah, jadi itu saja teman-teman dari saya Kristen Status. Saya mengucapkan terima kasih bagi teman-teman yang menonton video ini. Jika teman-teman suka, bisa teman-teman like. Oke teman-teman, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.